Saya ngonten tiap hari. Ya. Gitu ya, karena memang Pejabat harusnya ngonten tiap hari. wajib. Wajib ya? Hukumnya menurut saya sebagai akuntability bagi publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Selamat berjumpa kembali di Aji Dakwah TV. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allahu ya Rabbal Alamin. Di video kali ini kita akan membahas tentang seorang tokoh pakar teknologi informatika, yakni Bapak Khairul Annas, di mana beliau dimintai pendapatnya berkaitan dengan pejabat yang ngonten. Sebagaimana kita ketahui bahwa berkaitan dengan pejabat yang ngonten ini, terutama berkaitan dengan Kang Deddy Mulyadi yang disebut oleh orang-orang yang tidak suka sebagai gubernur konten atau pejabat konten, maka kemudian muncul pertanyaan, apakah salah seorang gubernur atau seorang pejabat melakukan atau membuat satu konten bagi kegiatan-kegiatannya. Nah, tentang bagaimana jawaban daripada Khairul Annas ini sebagai pakar teknologi informatika, maka kita akan saksikan pada video berikut ini. Saya ngonten tiap hari. Ya. Gitu ya, karena memang Pejabat harusnya ngonten tiap hari. wajib. Wajib ya? Hukumnya menurut saya sebagai akuntability bagi publik. Seperti saya katakanlah ya, kita coba kalau lihat data dari KPU, mungkin kalau pemilu ulang nih dengan begini caranya, mungkin bisa sampai 100% itu. Tinggal sedikit aja nggak mau milih. Gitu. Itulah kenapa penetrasi digital itu begitu penting. Orang yang dulu nggak milih pun sekarang jadi suka. Kenapa? Berani. Terus transparan. Nah, itu nilai yang orang tunggu-tunggu. Walaupun orang nggak kebagian duit, tapi tahu, oh amanah ditunaikan. Oh, Kang Deddy itu bukan cuman berlibur. Kang Deddy kerja di 5 tempat. Dalam 1 minggu 5 tempat dihadiri. Jadi dibagi 5 wilayah nih Jabar misalkan. Jadi konten. Orang jadi tahu, oh Kang Deddy nih konsen ya. Oh, Pak Gubernur sedang ngerjakan ini, Pak Gubernur sedang merespon ini gitu ya. Publik tahu. Betul. Mas Anas, tadinya ini kan sindiran ini. Dalam rangka nembak Ya, ya. KDM. Ini gubernur konten, tapi di tangan KDM. Iya. Ini seolah-olah malah jadi peluru baru gitu. Anang Dennis pendapat. Sekarang kan jadi tadinya yang tidak negatif lagi gubernur konten ini ya. yang tadinya nyindir itu justru karena dia nggak bisa. Nggak bisa. Karena gini, bikin konten juga tidak semudah itu ya. Maksudnya ada konten mungkin pejabat-pejabat bekerja, tapi ada yang sukanya bekerja dengan cara senyap gitu, rapatnya terbatas dan sebagainya. Kalau Kang Deddy kan langsung di lapangan, dan kebetulan memang posisi gubernur ya, memang lebih pas dia untuk keliling gitu. Dan yang ditemui itu langsung case yang semua orang juga langsung paham, ini masalah apa gitu. Masalah anggaran pun yang paling rumit dibikin simpel oleh Kang Deddy. Ini ada langsung diambil, misalkan diambil satu contoh data, ini ada yayasan dapat sekian puluh miliar gitu, setiap tahun dapat segini, hapus. Nah, itu kan orang langsung ngerti apa sih ini. Awalnya mungkin kontroversi, tapi orang lama-lama, oh iya ini saya juga nggak tahu nih yayasan mana ini. Dari video tadi kita bisa mencatat beberapa poin dan menganalisanya. Yang pertama adalah bahwa Bapak Khairul Annas ini menyebutkan konten yang dibuat oleh seseorang ini akan meningkatkan elektabilitasnya, sehingga ketika mereka ikut dalam sebuah kontestasi, maka masyarakat akan mampu menilainya secara baik. Jadi dengan konten inilah masyarakat yang kemudian bisa menilai tentang layak atau tidaknya orang tersebut untuk menjadi pemimpin, karena masyarakat melihat daripada apa yang dilakukan oleh calon yang akan dipilihnya nanti. Lalu poin yang kedua adalah berkaitan dengan Kang Deddy Mulyadi yang melakukan konten terhadap kegiatan-kegiatan beliau, sehingga beliau kemudian disebut sebagai gubernur konten. Dan orang-orang yang tidak suka kemudian memframing
bahwa Kang Deddy Mulyadi ini hanya pencitraan saja. Nah, berkaitan dengan ini, maka Khairul Annas kemudian menjelaskan bahwa justru para pejabat-pejabat itu wajib membuat konten. Untuk apa? Untuk transparansi dan kepercayaan kepada masyarakatnya, sehingga masyarakat itu bisa melihat apakah kemudian orang-orang yang dipilih ini bekerja atau tidaknya, ya. Jadi inilah yang kemudian dinilai oleh Bapak Khairul Annas, dan itu sudah dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi. Dan apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi itu adalah hal yang positif dan harus ditiru, bahkan wajib ditiru oleh para pejabat lainnya. Nah, mudah-mudahan analisa yang disampaikan oleh pakar teknologi informatika ini kemudian juga didengar oleh para pejabat yang ada di negeri ini, yang memang kalau kita lihat sudah ada progres yang luar biasa, di mana sudah banyak para pejabat-pejabat publik, baik itu bupati, gubernur, wali kota, itu sudah membuat konten tentang apa yang dilakukan dan dikerjakannya sebagai seorang pemimpin di wilayah yang mereka menjadi pemimpin di dalamnya. Nah, mudah-mudahan video ini bisa memberikan manfaat. Allah muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.